Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Haji Tik Sartika SEMSI selaku dosen Lembaga Keuangan dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, kami kelompok 1 akan presentasi mengenai sewa guna usaha atau leasing. Seperti yang kita tahu, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease ataupun sewa guna usaha tanpa pihak opsi atau operating lease. Nah, untuk lebih dalamnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya Rita. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yulianti Lestari, NPM 11121161178. Di sini saya akan membahas pengertian leasing. Pengertian leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik pun secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa pihak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa uang yang operating lesi tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Di sini ada ciri-ciri leasing, yaitu hak milik benda lesi ada pada leso, benda yang menjadi objek benda yang digunakan perusahaan. Itu tadi mengenai pengertian leasing dan ciri-cirinya. Selanjutnya mengenai sejarah dan perkembangan leasing akan dijelaskan oleh Hilvi. Dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilviatul Ula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan leasing. Yang pertama yaitu tahun 2000 sebelum Masehi oleh orang Sumeria. Lalu pada tahun 1994 temuan terakhir telah terjadi transaksi leasing oleh pendeta kuil dengan petani di daerahnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa telah terjadi kegiatan leasing di berbagai daerah ataupun tempat, namun tidak ditemukan bukti secara otentik. Dokumen paling penting adalah peraturan mengenai leasing yang dibuat oleh Raja Babilonia Hammurabi yang berisi tentang peraturan leasing yang dari bangsa-bangsa Sumeria. Pada tahun 400 sampai 450 Masehi, bangsa Nippur telah mengembangkan dan memperkenalkan lembaga perbankan dan leasing. Pada tahun 1284, leasing untuk barang pribadi di Inggris mulai diperkenalkan yang sebelumnya belum ada. Lalu pada tahun 800-an terjadi peningkatan jenis barang yang dijadikan objek leasing oleh bahasa Inggris, mulai dari pertanian, perindustrian, dan manufaktur. Pada tahun 1700-an di Amerika Serikat melakukan transaksi leasing secara pribadi yakni kuda dan kereta. Lalu pada tahun 1900-an mulai ditawarkan leasing jangka pendek. Hal ini diawali dengan kesadaran perusahaan leasing di bagian kereta api yang menyadari bahwa bagian ekspedisi membutuhkan kontra jangka pendek. Dan mulailah diperkenalkan istilah true atau operating lease. Pada tahun 1887 merupakan dimulainya usaha leasing secara modern, di mana The Bell Telephone Company mulai menyewakan barang-barangnya. Lalu pada tahun 1952, seorang usahawan terkenal, Henry Conover di Amerika Serikat, mendirikan perusahaan dengan memberikan pembiayaan secara leasing yang sebelumnya diabaikan sebagai salah satu alternatif pembayaran. Lalu pada tahun 1950-an, usaha leasing menyebar di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat dan Eropa. Selanjutnya yaitu perkembangan leasing di Indonesia. Diperkenalkan secara formal pada tahun 1974. Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor KIP 122-4-4-2-1974, nomor 32-M-SK-2-1974, nomor 30-KBP-1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga mengeluarkan surat keputusan nomor 649-MK-4
1974 tanggal 6 Mei tahun 1974 yang mengatur mengenai ketentuan cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Untuk mendukung perkembangan usaha ini, Menteri Keuangan juga mengeluarkan surat keputusan nomor 650/MK/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 mengenai penegasan tentang pajak penjualan dan besarnya biaya materi untuk usaha leasing. Pada dekade 80-an, jumlah perusahaan leasing semakin bertambah. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 98 bagian dari deregulasi 20 Desember 98 memperkenalkan lembaga keuangan yang salah satunya adalah leasing. Nah, itu tadi mengenai perkembangan leasing. Jadi kita tahu tentang sejarah bagaimana sih leasing itu berkembang di Indonesia. Selanjutnya mengenai pihak yang terlibat akan dijelaskan oleh Suryadi. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi.
Di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing. Pada setiap transaksi kegiatan leasing, pasti melibatkan 4 pihak yang berkepentingan. Yang pertama, pihak lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Lessor dalam Pinesialis bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Lessor dalam operating lease bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Yang kedua, pihak lease. Lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari pihak lessor. Lease dalam Pinesialis bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak leasing, lease memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lease memiliki hak untuk membeli barang tersebut berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lease dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lease terhadap kerusakan.